wabarakatuh. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Umar. Yang kami hormati Dewan Guru dari tingkatan RA, MTS dan MA, dan yang kami muliakan Ustadz Subur sebagai penceramah halal bihalal pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan juga peserta didik mulai dari tingkatan RA, MTS dan MA. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat sifat rahman dan rahimnya, berkat sifat kasih dan sayangnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berwajah kembali, bisa bertatap muka kembali dalam rangka silaturahmi halal bihalal keluarga besar Pondok Pesantren DBI Lampung 1. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya. Amin. Allahumma amin. Salawat wa salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak tiada hatinya untuk ikhtiar bisa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu guru beserta peserta didik DBI Lampung 1, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan perantara sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya guru-guru kita semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda dan Ananda Kiri. Waktu dan tempat kami persilakan.
صلوا عليه. Ikut. Ala Taha Rasulillah. Ikut. Salatullah salamullah ala yasin habibillah
juga melanjutkan pondok pesantren JDI. Amin. Itu harapan kalau pernikahan di sini. Semoga kami yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kami diberikan petunjuk untuk mengerjakan apa yang telah Allah berikan kepada kami. Jadi sekali lagi kepada guru serta anak-anak sekalian yang hadir di sini, kami berharap semua jangan sekali-kali keluar dari negeri. Bahkan mari kita cari, ajak, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya supaya orang senang mau belajar pendidikan di negeri ini. Hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pergerakan yang singkat ini, penyampaian yang singkat ini bisa menyirami hati kita walaupun sedikit dan sebesar. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangannya. Kalau ada kelebihan dan kebaikannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa dikembangkan dunia ini tidak pada sampai saja, cuma duduk saja. Tapi pada Allah, majelis ini kalau dibandingkan majelis PBB masih punya majelis ini. Kenapa? Karena majelis ini penyelamatan kita dari ancaman neraka. Sedangkan PBB ancaman dunia saja, yaitu perang dan lain sebagainya. Sementara kita duduk di sini mengingat Allah, berpuluh-puluh ribu malaikat berzikir untuk mohon ampun kepada kita. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Dewan Guru atau Ketua DDI agar senantiasa meramaikan masjid-masjid, musola-musola atau tempat-tempat pengajian atau pondok-pondok pesantren dengan zikir Allah, dengan ilah kalimatillah, dengan meninggikan kalimat Allah. Karena apa? Apalagi kita yang di tepi pantai ini, Pak, Bu, anak-anak yang di tepi pantai ini, pesan Nabi di dalam hadis kutsinya, hadis kutsi itu firman Allah yang tidak di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu bermacam-macam, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada maudhu, ada hadis kutsi. Hadis kutsi itu firman Allah yang tidak di dalam Al-Quran. Kenapa tidak di dalam Al-Quran? Karena itu langsung dari Allah, langsung masuk ke hati Nabi. Sedangkan yang di dalam Al-Quran itu melalui malaikat Jibril. Nah ini adik-adik supaya tahu nanti kalau ujian apa hadis kursi itu. Hadis kursi itu firman Allah yang tidak melalui malaikat Jibril. Nanti kalau ujian itu keluar ini. Jadi di dalam hadis kursi itu Allah berfirman melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu fi lailatin ila wal wahbu yasrifuha bi salasatin alal ardi yaqulu ala yaqulu ala mallahi. Laut ini kalau diterjemahkan laut itu minta izin kepada Allah
dikatakan tsunami akan tiba. Lihat tahun 2012 itu sudah keliling kota itu mobil Omnicom, yaitu komunikasi untuk masyarakat bahwa akan terjadi tsunami tahun 12. Mungkin ada yang mulai itu sudah pernah terjadi. Tapi karena izin Allah tidak jadi. Nah, makanya saya kasih trik terutama kepada yang sudah dewasa, bagi MA atau SMP ke atas, bagi ibu juga, supaya tidak terjadi bencana. Ada 2 surat yang harus dibaca setiap hari, minimalnya 1 hari 1 kali. Baca itu aja. Karena sudah ada info itu saya baca terus sampai sekarang, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Coba kalau kita lihat berita-berita di Jawa, di Sumatera, ada yang tenggelam, nggak punya rumah-rumahnya hanyut, ya. Mau makan susah. Kenapa? Kena bencana, kena gunung meletus, kena banjir. Sementara di Merauke ini kita aman. Ya. Makanya saya kasih tip dari ulama ini, ada 2 surat yang harus dibaca minimal 1 hari 1 kali, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, yaitu surat Al-Qari'ah dan Zalzalah. Al-Qari'ah dan Al-Qari'ah. Ila zulzilatil ardu zilzalaha. Itu mohon maaf, baca minimal 1 hari 1 kali, insya Allah bencana tidak akan terjadi. Muka Allah akan Halo rendah. guys. Ini mengawali halal bihalal kita, karena kita ini di tepi pantai ini. Di dalam kisah Nabi tadi 3 kali laut itu mohon pada Allah, aku akan lenyapkan mereka, aku akan beri tsunami mereka, aku akan banjiri mereka. Yaquluhu Allah, maka Allah menahan mereka. Kenapa? Karena masih ada orang yang mengingat, masih ada orang berpikir, ada belajar agama. Makanya